Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas kumpulan soal-soal untuk bangun datar segitiga ya. Nanti ada beberapa soal yang akan saya bahas. Baik, saya mulai nomor 1 ya. Sebelum saya mulai, saya ingatkan lagi agar kalian tidak lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan hidupkan notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Baik, saya akan mulai membahas soal yang pertama. Perhatikan gambar. Keliling segitiga PQR adalah, kita lihat, segitiga PQR ini adalah segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari keliling segitiga, ya, berarti sisi, ya, sisi PQ ditambah dengan sisi QR ditambah dengan sisi RP. Jadi sisi tambah sisi tambah sisi. Cuman masalahnya di sini PQ-nya kita belum tahu. Kita cari ya. Untuk mencari PQ, kita menggunakan triple Pythagoras atau kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, karena di sini yang dicari adalah sisi datar ya, sedangkan yang diketahui sisi miring dan sisi tegak, berarti nanti untuk mencari PQ, sisi miring kita kuadratkan, yang 29 ya, dikurangi dengan 21 kuadrat. Nah, kalau misalkan kalian ada soal seperti ini ya, cara menghitung cepatnya begini. 29 dikurang 21. Hasilnya berapa nih? Hasilnya kan 8 ya. Nah, yang satunya 29 ditambah 21. Hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 50 ya. Nah, tinggal dikalikan. 50 dikali 8 berapa? 400. Berarti nanti PQ-nya adalah akar 400. Akar 400 berapa? Akar 400 adalah 20 cm. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. 20 ditambah 29 ditambah 21. 29 tambah 21 kan tadi 50 ya. 50 tambah 20, 70 cm. Jawabannya adalah yang C. Gampang ya. Kemudian yang soal yang kedua. Luas segitiga sama kaki dengan alas 10 cm dan keliling 36 cm adalah, jadi yang ditanyakan adalah luas segitiga sama kaki. Saya gambarkan dulu segitiga sama kakinya. Segitiga sama kaki berarti dia mempunyai kaki yang sama. Sisi sini dengan sisi sini adalah sama. Alasnya 10 cm, berarti ini 10 cm. Yang diketahui keliling. Ya, keliling itu kan, jadi yang diketahui kan keliling 36 cm. Keliling itu adalah sisi ditambah sisi yang ini ditambah sisi yang ini. Karena sisi ini sama, misalkan ini S gitu ya, berarti nanti kelilingnya jadinya 10 ditambah S ditambah S. Atau bisa juga saya tulis gini, 10 ditambah 2 kali S. Kelilingnya berapa tadi? 36. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cari S-nya ya, dikurang 10 sama dengan 2S. 26 sama dengan 2S. Berarti S-nya sama dengan 26 per 2. Atau S-nya sama dengan 13 cm. Berarti di sini 13 di sisinya. Di sini juga 13 cm. Tapi yang ditanya bukan sisi yang ini, tapi adalah luas. Nah, kita mencari luas. Luas itu adalah, untuk luas segitiga itu setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Alasnya sudah tahu nih 10. Nah, tingginya kita belum tahu. Tingginya itu yang ini nih. Nah, cara mencari tinggi bagaimana? Kita pakai teorema Pythagoras. Ya, kita tarik garis tegak lurus ya. Nah, karena ini segitiganya sama kaki, berarti ini nanti tingginya membagi 2
alas menjadi dua bagian yang sama panjang. Kalau alasnya 10, berarti di sini 5, di sini 5. Kita pakai teorema Pythagoras. Seperti yang soal sebelumnya, ini yang diketahui sisi miring dan sisi mendatar. Jadi untuk mencari tinggi, sisi miring dikuadratkan, dikurang sisi mendatar dikuadrat. 13 kuadrat itu 169. 25 dikurang 25 ya. 5 kuadrat 25. Nanti kalau dikurangin, berarti akar 144. Akar 144 berapa? 12. Ya, kita masukkan sini 12. Kita bagi ini 6. Berarti 10 kali 6 60 cm persegi. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 3. Luas bangun PQRS adalah, kita lihat, ini bangun PQRS itu dibentuk oleh dua segitiga. Tapi karena kita jangan lihat segitiganya ya, kita tidak perlu menghitung luas segitiga ini berapa, luas segitiga ini berapa. Kita lihat keseluruhannya. Ini menghasilkan bentuk trapesium. Berarti nanti kita cukup menggunakan luas trapesium untuk menghitungnya. Nah, luas trapesium apa? Sisi yang sejajar kita tambahkan. Sisi yang sejajar itu 26 dan 6. Ya, berarti 6 ditambah 26 kita bagi dengan 2. Kemudian dikali tinggi. Tinggi trapesium itu yang ini. Nah, masalahnya kita tidak tahu nih tingginya berapa. Nah, caranya gini. Kita bagi nih. Nah, kita kasih garis bantu. Kalau misalkan saya tarik garis bantu seperti ini ya, berarti panjang ini sama dengan panjang RQ. Ini tingginya. Jadi tingginya sama dengan panjang RQ. Nah, kalau misalkan saya potong panjang dari sini sampai ke Q itu sama dengan 6 cm. Sedangkan panjang PQ itu kan 26. Berarti sisanya berapa nih? Sisanya adalah 26 dikurang 6. Berarti di sini 20 cm. Nah, kita cari tingginya. Sama dengan yang tadi ya, soal di atas. Kita pakai teorema Pythagoras. Berarti 24 kuadrat dikurang dengan 20 kuadrat. Nah, 24 kuadrat itu adalah 576. 20 kuadrat 400. Ya, sama dengan kita kurangin 176. Ya, coba kita ini dulu ya sebentar. Ini 24 ya. 24 dikurang 20 kan sama dengan 4. Kalau 24 ditambah 20 44. Kalikan 16 176 benar ya. 176 ya. Akar 176 itu kalau 14 kuadrat 16 165 ya. Nah, ini tidak ada ya. Ini tidak ketemu ya ini. Kalau saya akar ini tidak ketemu ini. Harusnya ini adalah akar 176 ya. Kecuali kalau ini kita ganti dengan 6 nih ya. Jadi 26 misalkan. Nah, kalau 26 berarti ini kan 676 nih. 676. Ini 200. Nah, sama aja ya, 276 ya. Nah, ini tidak bisa dicari ya kita hasilnya. Kenapa? Karena luasnya adalah karena tingginya dalam bentuk akar ya. Nanti kalian hitung pakai kalkulator ya. Nah, saya lanjut aja ke nomor selanjutnya, nomor 4. Luas segitiga PQR adalah, yang ditanyakan PQR. Dia adalah segitiga tumpul. Nah, luas segitiga, untuk mencari luas segitiga, kita menggunakan rumus setengah kali alas dikali tinggi. Setengah, alasnya yang mana? Alasnya yang ini nih.
Nah, ini panjangnya berapa? Nah, kita tidak tahu nih panjangnya berapa ya. Jadi alasnya yang ini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya begini. Kita lihat segitiga PSR. PSR. Segitiga PSR itu adalah segitiga siku-siku. Nah, di sini diketahui 7. Di sini 15. Jadi kalau saya gambarkan ya, di sini 15, di sini 7. Kita cari panjang PS. Nah, panjang PS kita menggunakan teorema Pitagoras, yaitu akar 15 kuadrat dikurang 7 kuadrat. 7-nya yang ini. Berarti akar 225 dikurang 49. 225 dikurang 49 berapa? 5 dikurang 9 kan 6. Kemudian ini 1, ini 7. Ya benar ya. Ini 225, ini 7. Ya, kemudian ini jadi 1 ya. Sebentar. 176 tambah 49. Ya, nah ini tetap dalam bentuk 176 ya. Hasilnya 176 ya. Berarti nanti PS itu akar 176. Nah, kita tidak bisa mencari ini kalau tidak pakai kalkulator ya. Jadi harusnya nih kalau segitiga nih. Jadi PQ ditambah tingginya berapa? Dikali tingginya berapa? Tingginya 7. Harusnya seperti ini ya. Tapi PQ-nya dalam bentuk akar ya. Nah, nanti kalian coba hitung lagi ya di rumah. Ya, dengan menggunakan kalkulator. Ini nanti PQ-nya itu, nah PQ-nya itu gini. PQ itu adalah PS dikurang 4 ya. PQ-nya nanti PS dikurang 4. Tapi karena PS-nya dalam bentuk akar, kita tidak bisa mencari nih ketemunya berapa. Baik, demikian pembahasan dari saya untuk beberapa soal yang berkaitan dengan segitiga. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan hidupkan notifikasi agar kalian dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru.